Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudia Sidorini, mahasiswi ITB Lamongan dengan NIM 2301021305. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai manajemen modal kerja. Silakan disimak penjelasan berikutnya ya. Sebelum memasuki materi yang lebih mendalam, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai modal kerja maupun manajemen modal kerja itu sendiri. Modal kerja adalah dana yang dipergunakan untuk membiayai kebutuhan operasional sehari-hari perusahaan, seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji, biaya listrik, dan kebutuhan rutin lainnya. Modal kerja terdiri dari aset lancar dan kewajiban, sedangkan manajemen modal kerja sendiri adalah pengelolaan investasi perusahaan dalam aset jangka pendek atau current asset, yang artinya adalah bagaimana cara kita mengelola investasi dalam aktiva lancar di perusahaan. Manajemen modal kerja melibatkan sebagian besar jumlah aset perusahaan. Bahkan terkadang bagi perusahaan tertentu, jumlah aktiva lancar lebih dari setengah jumlah investasinya tertanam di dalam perusahaan. Konsep manajemen modal kerja terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah konsep kuantitatif. Konsep ini melihat pada jumlah dana yang tersedia atau tertanam dalam aktiva lancar, di mana periode perputarannya untuk kembali dalam bentuk semula relatif dilakukan dalam jangka waktu pendek. Jadi, modal kerja menurut konsep ini menekankan pada keseluruhan aktiva lancar yang disebut modal kerja bruto atau gross working capital. Yang kedua ada konsep kualitatif. Konsep ini hanya melihat pada kuantitas aktiva lancar saja. Maka pada konsep ini akan mencakup unsur-unsur kewajiban yang segera harus dibayar. Dengan kata lain, modal kerja menurut konsep ini adalah selisih antara aktiva lancar dan pasiva lancar. Jadi berdasarkan konsep ini modal kerja bisa surplus atau defisit. Modal kerja surplus apabila jumlah current aset lebih besar dari current liabilitas, dan defisit bila terjadi sebaliknya. Modal kerja menurut konsep ini sering disebut modal kerja neto atau net working capital. Yang terakhir ada konsep fungsional. Konsep ini berdasarkan pada fungsi dana yang ada dalam aktiva lancar untuk menghasilkan current income. Sesuai dengan pendirian perusahaan, sebagian dana yang tertanam seluruhnya menghasilkan pendapatan dalam periode accounting. Sedangkan ada pula dana yang digunakan tidak seluruhnya menghasilkan pendapatan, termasuk modal kerja yang menghasilkan pendapatan. Jadi jelas bahwa setiap perusahaan selalu membutuhkan modal kerja untuk membiayai kegiatan operasionalnya dan menentukan berhasil tidaknya suatu perusahaan. Jenis modal kerja ada 2, yaitu yang pertama ada modal kerja permanen atau permanent working capital. Modal kerja permanen ini sifatnya terus-menerus atau berkelanjutan. Jenis-jenis modal kerja ini diperlukan perusahaan demi kelancaran usaha atau bisnisnya. Bisa dikatakan juga modal kerja permanen ini sebagai modal yang harus tetap dimiliki perusahaan agar tetap bisa menjalankan fungsi yang semestinya. Modal kerja permanen dibagi menjadi 2 jenis, yaitu modal kerja primer atau modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin keberlanjutan usahanya. Yang kedua, modal kerja normal adalah jumlah modal kerja yang diperlukan untuk perluasan produksi perusahaan. Yang kedua, ada modal kerja variabel atau variable working capital. Jenis modal kerja ini jumlahnya selalu berubah-ubah seiring dengan perubahan kegiatan produksi dalam suatu perusahaan. Jenis-jenis yang ada di modal kerja variabel yaitu 1. Modal kerja musiman, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah yang disebabkan oleh fluktuasi musim. 2. Modal kerja siklis, yaitu modal kerja yang setiap perubahannya dipengaruhi oleh fluktuasi konjungtur. Yang ketiga, ada modal kerja darurat, yaitu modal kerja yang besarannya dapat berubah-ubah dikarenakan keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Misalnya ada pemogokan buruh, bencana alam, hingga perubahan ekonomi yang mendadak. Tanda-tanda perusahaan perlu tambahan modal kerja. Yang pertama, saat arus kas mulai tersendat. Jika bisnis sering mengalami kesulitan membayar kewajiban jangka pendek seperti gaji karyawan,
sewa tempat, atau tagihan supplier, itu tanda bahwa arus kas tidak sehat. Perusahaan mungkin membutuhkan tambahan modal kerja untuk memastikan operasional tetap berjalan tanpa kendala. Yang kedua, ketika permintaan meningkat secara musiman. Bisnis dengan pola penjualan musiman sering menghadapi lonjakan permintaan pada waktu tertentu, seperti menjelang hari raya atau liburan. Agar tidak kehabisan stok atau layanan tetap optimal, perusahaan perlu tambahan modal kerja untuk menambah persediaan dan meningkatkan kapasitas operasional. Lalu yang ketiga, saat ingin memanfaatkan peluang ekspansi. Jika ada peluang untuk memperluas bisnis, membuka cabang baru, atau menambah lini produk, tambahan modal kerja bisa membantu mendukung pertumbuhan tersebut tanpa mengganggu operasional yang sudah berjalan. 4. Jika terjadi kenaikan harga bahan baku atau biaya operasional, fluktuasi harga bahan baku atau biaya produksi yang meningkat bisa mempengaruhi keuangan perusahaan. Tambahan modal kerja dapat membantu menyeimbangkan kondisi ini tanpa harus mengorbankan kualitas produk atau layanan. 5. Ketika bisnis mengalami kesulitan keuangan mendadak, krisis ekonomi, bencana alam, atau perubahan regulasi bisa membuat bisnis mengalami gangguan yang tidak terduga. Memiliki akses ke tambahan modal kerja dapat membantu perusahaan bertahan dan beradaptasi dengan kondisi baru. Yang terakhir, ada sumber-sumber dari materi yang sudah saya jelaskan. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.